Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Madonna Widyaningrum. Kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran ketiga untuk kelas 6 semester 1. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga dengan doa tadi apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan laksanakan mendapat ridho dari Ilahi Robbi, sehingga bermanfaat untuk kita semua. Oke, apa kabar anak-anak? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia, teks eksplanasi, menulis informasi penting dan menemukan kata tidak baku. Yang kedua, muatan pembelajaran IPA yaitu tentang rangkaian listrik. Nah, ini di ruang kamar Bu Dona untuk menyalakan semua lampu harus memencet saklar dua-duanya. Ya, jadi kalau saklarnya satu, cuma satu yang nyala. Ketika saklarnya dipencet 2, baru 2 lampu menyala. Namun di ruang tamu Bu Dona ini dengan cukup satu saklar 2 lampu bisa nyala. Kira-kira kenapa ya? Nah, akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui penugasan peserta didik dapat meningkatkan sikap kedisiplinan. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks eksplanasi ilmiah tentang rangkaian listrik dan fungsi komponen listrik, peserta didik mampu menyebutkan kosakata tidak baku dan dapat memperbaiki menjadi kosakata baku. Yang ketiga, melalui membaca teks eksplanasi ilmiah rangkaian listrik dan fungsi komponen listrik, peserta didik dapat menuliskan informasi penting dan mempresentasikan dalam bentuk pentakonsep dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati video rangkaian listrik, peserta didik mampu menemukan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati video rangkaian listrik, peserta didik mampu mempresentasikan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Nah, ini adalah teks eksplanasi. Rangkaian listrik dan fungsi komponen listrik. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Jadi, ketika ada ruangan banyak lampu, itu tentunya menggunakan salah satu rangkaian listrik, entah itu rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel. Nah, akan sangat berguna sekali, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan yang satu dengan yang lainnya. Ini contoh gambarnya. Sedangkan rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Biasanya begitu. Ini gambarnya. Nah, ada satu lagi rangkaian yaitu rangkaian campuran. Jadi, campuran antara seri dan paralel. Ini rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, ini Bu Dona ambil dari website cetik.com. Struktur teks eksplanasi. Nah, kita harus mengingat kembali strukturnya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Berisikan pernyataan umum mengenai atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kedua, urutan sebab akibat. Berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Sedangkan yang ketiga, interpretasi. Berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Nah, yang paragraf 1 tadi topik masalahnya apa yang dibahas pada teks di atas? Iya, tentu
fungsi rangkaian listrik pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, paragraf 2 dan 3 adalah deret penjelas, berisi bagaimana ciri-ciri rangkaian listrik seri dan paralel maupun yang campuran. Sedangkan paragraf 4 berisikan tentang kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan tentang rangkaian listrik? Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Ya. Nah, sekarang kamu akan belajar untuk menjadi seorang penemu ciri. Bagaimana caranya? Ya. Temukan jenis rangkaian lampu yang terdapat pada satu ruangan yang ada di rumahmu. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilih satu ruangan di rumahmu yang kamu sukai. Tentunya lampunya yang lebih dari satu ya. Yang kedua, amati jenis rangkaian yang digunakan dengan memperhatikan jumlah saklar dan jumlah lampu. Yang ketiga, nyala dan matikan saklar untuk mengetahui posisi lampu yang menyala dan yang mati. Ini nanti direkam ya, terus dikirim melalui WhatsApp group. Terus yang keempat, catat hasil pengamatanmu. Nah, termasuk menggunakan rangkaian listrik apa di rumah kamu yang kamu rekam tadi. Nah, ini rangkaian seri. Rangkaian seri itu tidak ada percabangan ya. Jadi satu seperti ini. Nah, ini ketika lampu ini mati, maka ini akan ikut mati begitu. Berbeda dengan rangkaian paralel yang seperti ini, ada cabangnya. Ketika lampu ini mati, ini masih tetap bisa menyala. Contohnya, ini untuk rangkaian listrik seri. Contohnya seperti ini. Jadi jika salah satu lampu ini mati, maka lampu ini juga akan ikut mati. Berbeda dengan yang paralel. Kita lihat yang paralel. Kalau yang paralel, ada percabangannya. Jadi semisal salah satu lampu ini mati, dia akan tetap nyala karena masih mendapatkan muatan positif dan negatif. Demikian perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, nanti tugas kalian melihat yang ada di rumah kalian itu yang sudah dipilih yang direkam tadi termasuk rangkaian listrik seri ataukah rangkaian listrik paralel. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian. Mari kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Semoga kita senantiasa semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.